Suatu hari, Amy Maiden dan Nick Wheeler tanpa sengaja menemukan foto masa kecil mereka dari sebuah album foto milik kakek Nick. Saat itu, mereka berada di pantai Moss Hall, Cornwall, Inggris, tepat 11 tahun sebelum mereka bertemu dan akhirnya menikah. Dalam foto tersebut, tampak Nick sedang membuat istana dari pasir. Sementara Amy tanpa sengaja terambil gambarnya tepat di belakang Nick yang saat itu kedua-duanya bahkan tidak saling mengenal. Sebuah kebetulan yang aneh bahwa mereka pernah berada dalam satu frame yang sama tanpa saling mengenal 11 tahun sebelum mereka memutuskan untuk membuat ratusan bahkan ribuan frame foto mereka berdua semasa usia pernikahan mereka kelak. Bicara soal kebetulan, mungkin Roy Sullivan adalah orang yang sama sekali nggak percaya kebetulan. Roy adalah satu-satunya orang yang tercatat dalam Guinness World Record sebagai satu-satunya orang yang pernah 7 kali kena sambaran petir di 7 tempat yang berbeda. Meski nggak saya bawa di internet, saya atau mungkin Anda juga pernah mengalami kejadian kebetulan dalam hidup. Seperti banyak pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, bagaimana jika semua kejadian-kejadian dalam hidup Anda ternyata hanyalah serangkaian kode yang memang telah dirancang untuk memenuhi sebuah kejadian tertentu? Bagaimana jika sebenarnya Anda hidup dalam sebuah simulasi? Dalam episode sebelumnya, buang air besar, Anda bisa mengabaikan saja judulnya. Tapi setidaknya dalam episode itu saya pernah membahas soal persepsi. Semua indera kita hanyalah reseptor yang bertugas mengirimkan berbagai informasi ke dalam otak kita untuk dipersepsikan. Sebuah organ yang justru sama sekali terisolasi dari kehidupan luar. Ini warna merah, ini biru, ini hijau. Tapi kita menamai warna-warna sebenarnya hanya untuk memudahkan komunikasi. Tidak ada yang menjamin warna merah yang saya lihat sama dengan warna merah yang Anda lihat. Barangkali merah yang saya lihat adalah biru bagi Anda, atau kuning yang Anda lihat adalah hijau bagi saya. Terapkan hal yang sama pada keseluruhan indera, rasa, bau, atau suara. Maka Anda akan menemukan bahwa dalam hidup, keseluruhan indera Anda menghasilkan sebuah realitas yang suka ataupun tidak adalah sebuah realitas subjektif, yang berarti bahwa semuanya hanya ada di dalam kepala Anda. Meski katakan punya kesempatan 50-50, sepertinya kita akan selalu mempertimbangkan solipsism sebagai sesuatu yang tidak bisa dibantah sekaligus tidak bisa dibuktikan. Suatu kenyataan yang membuka sebuah ruang pertanyaan tentang apakah hal-hal di sekitar kita benar-benar sebuah kenyataan atau hanya ilusi yang diciptakan di dalam kepala kita. Suatu hari sebuah gelas jatuh lalu pecah tepat di hadapan Anda. Anda mendengar suaranya dengan jelas dan melihat gelasnya pecah berkeping-keping. Di hari lain, Anda melihat sebuah gelas yang sudah pecah berserakan di lantai. Anda tidak melihat saat itu terjadi, namun otak Anda secara otomatis menampilkan sebuah gambar ilusi tentang peristiwa sebuah gelas yang pecah lengkap dengan suaranya. Tapi pernahkah Anda mempertanyakan apakah gelas itu benar-benar jatuh, atau memang sudah berada di situ dalam keadaan berantakan? Suatu hari Anda mungkin pernah beradu argumen dengan teman Anda tentang cuaca yang cukup panas atau dingin dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana mungkin sebuah realitas objektif bisa berbeda untuk dua buah pemikiran subjektif yang berbeda? Sebab dalam realitas objektif, suhu hanya dapat menunjukkan angka tertentu, terlepas dari pengamatan kita dalam realitas subjektif. Begitu pula dengan terlalu manis atau kurang manis. Oh maaf, maksudnya yang ini, meski yang tadi juga bisa jadi contoh. Juga terlalu terang atau kurang terang, atau terlalu pedas atau kurang pedas. Seorang psikolog asal Swiss bernama Jean Piaget mengemukakan teori tentang cognitive development pada anak dengan menyandarkan teorinya pada permanen objek. Permanen objek bilang bahwa sebuah objek di sekitar kita akan tetap ada bahkan tanpa adanya intervensi subjektif dari pengamatan manusia, entah itu dilihat, dirasakan, disentuh, atau dibaui. Cognitive development adalah keterampilan manusia yang dilatih dari waktu ke waktu untuk membangun sebuah kesadaran mengenai realitas objektif. Trik bermain cilukba mungkin hanya berlaku pada bayi berumur 1 tahun, di mana sebuah objek, yaitu Anda, bisa menghilang dan kembali ada dalam realitas sang bayi dalam waktu sekejap. Dan inilah kita, dari latihan bertahun-tahun tentang sebuah kepercayaan bahwa matahari, bulan, bintang, gedung-gedung, dan semua objek di sekitar kita akan selalu ada tanpa harus terus-menerus mengamatinya. Lalu bagaimana membuktikan bahwa realitas objektif adalah sebuah realitas yang nyata tanpa adanya intervensi pengamatan Anda secara subjektif? Bahwa teman ngobrol Anda benar-benar sebuah entitas yang nyata, bahwa pepohonan di sekitar Anda, jalan raya, bangunan-bangunan, bulan, bintang, matahari adalah sebuah realitas objektif yang benar-benar nyata.
Realitas itu sekilas memang tampak nyata, makanya disebut realitas, bahkan di ruang subjektif sekalipun. Untuk Anda yang menonton video ini, hey, selamat datang. Selamat datang dalam dunia ilusi. Ketika saya tengah berbicara kepada Anda soal gagasan orang-orang tentang alam semesta simulasi melalui video ini, bagaimanapun video ini telah berisi dua kemungkinan. Hanya sebuah realitas di kepala Anda, atau hanya sebuah realitas di kepala saya. Manapun salah satu di antara keduanya yang benar, keduanya merupakan sebuah realitas subjektif. Yang perlu Anda lakukan untuk mengubahnya menjadi realitas objektif adalah membuktikan bahwa kedua-duanya benar secara simultan. Sebuah realitas yang benar-benar nyata tanpa seseorang atau sesuatu untuk mengamatinya. Atau dengan kata lain, ada tanpa harus menjadi ada melalui sebuah pengamatan. Sekilas memang tampak absurd, tapi tanpa itu semua, sekali lagi, Anda hanya sendirian di dalam kepala Anda. Seorang berkebangsaan Inggris bernama John Conway pada tahun 1970 menciptakan sebuah permainan yang disebut Game of Life. Permainan itu cukup sederhana, dengan memasukkan beberapa aturan tertentu di mana sebuah entitas bisa bertahan hidup atau mati pada kondisi tertentu. Anda hanya perlu membuat sebuah pola awal dan membiarkan permainannya berjalan sendiri. Beberapa pola dapat berlangsung terus-menerus selamanya. Sementara banyak pola yang lain hanya dapat bertahan dalam beberapa generasi untuk kemudian mati. Game tersebut setidaknya menyeratkan kepada kita bahwa simulasi sangat mungkin dilakukan, terutama dalam skala yang relatif kecil. Dalam ukuran yang jauh lebih besar, seperti alam semesta misalnya, simulasi seperti ini tentu akan menghabiskan sumber daya yang sangat besar dan sistem komputer super canggih yang jumlahnya sangat banyak. Tapi jika kita melihat teknologi hari ini dan membandingkannya dengan 100 tahun yang lalu, ya nggak ada salahnya juga manusia bersikap optimis. Kita belajar gimana misalnya teknologi VHS berubah menjadi DVD, kemudian dalam bentuk digital dan cloud. Kita menyaksikan bagaimana komputer sebesar lemari telah berevolusi menjadi sebesar genggaman tangan, dengan kemampuan olah data ratusan kali lebih cepat, lebih efisien, dan hemat energi. Seandainya kita melihat ke belakang dan ke depan secara bersamaan dalam spektrum waktu yang terus-menerus bergerak, kita akan memperoleh kesimpulan bahwa setiap zaman sebenarnya adalah zaman purba dan modern sekaligus pada masanya. Mungkin kita harus benar-benar memperhatikan hukum Moore lebih seksama, terutama dalam 40 tahun terakhir ini, yang sepertinya memang sudah terbukti, atau malah lebih besar dari ekspektasinya. Bagaimana kemampuan komputer telah berkembang 2 kali lipat setiap 2 tahun. Dan bagaimana itu akan semakin berkembang secara signifikan dalam 100 tahun ke depan. Perubahan zaman dan kemajuan teknologi inilah yang pada akhirnya mengantarkan kita pada sebuah gagasan tentang alam semesta simulasi. Elon Musk menjadi salah satu yang sependapat dengan teori ini. Ia bahkan memprediksi bahwa kemungkinan kita hidup dalam realitas sungguhan hanya sebesar 1 berbanding 1 miliar kemungkinan. Sebenarnya teori alam semesta simulasi bukan sebuah hal yang baru. Sebagian kita pasti pernah nonton film Matrix bertahun-tahun yang lalu. Beberapa ilmuwan komputer, bahkan ahli filsafat seperti Nick Bostrom misalnya, memiliki pendapat dan teori yang sama soal alam semesta simulasi. Mereka berpendapat bahwa alam semesta adalah sebuah simulasi komputer super canggih yang dikontrol oleh makhluk super cerdas. Ngomongin soal makhluk ekstraterestrial, suatu hari saya mendengar berita bahwa seseorang telah melihat beberapa objek melayang di langit, lengkap dengan videonya. BMKG sendiri menyatakan dengan pasti bahwa itu bukanlah sebuah peristiwa meteorologi. Spekulasi pun bermunculan, termasuk kemungkinan adanya makhluk asing. Kalau kita menyadari betapa luasnya alam semesta kita, sesekali kita akan berpikir, mungkinkah ada kehidupan lain selain di bumi? Saya jadi teringat anglerfish di film Nemo. Di kedalaman 3000 kaki, mungkinkah mereka menyadari keberadaan kita? Atau kira-kira mereka tahu nggak ya bahwa di dunia ini ada kodok misalnya? Atau buaya? Atau kucing, kafe-kafe, mall, kemudian bintang-bintang, dan matahari? Kelihatannya tidak. Tapi seperti halnya anglerfish yang kemungkinan besar nggak menyadari keberadaan matahari atau bulan misalnya, demikian pun kita yang mungkin tidak menyadari adanya kehidupan lain selain di bumi. Baik kita maupun anglerfish mungkin sama-sama punya persoalan yang kurang lebih sama. Kita dan mereka sama-sama kurang jauh mainnya. Kenyataan-kenyataan tersebut mau nggak mau membawa kita pada sebuah pemikiran tentang Fermi Paradox. Bagaimana manusia melihat dirinya sendiri di tahun 1 miliar katakan, atau di tahun 10 miliar misalnya, atau sebut saja berapapun angkanya.
Fermi Paradox menyandarkan teorinya pada kenyataan bahwa ada sekitar 1 miliar kemungkinan kehidupan seperti di bumi dalam galaksi kita saja, dan masih ada sekitar 100 miliar galaksi di alam semesta, hingga menghasilkan sekitar 10 pangkat 20 kemungkinan kehidupan lain selain di bumi. Dengan asumsi bahwa peradaban manusia bergerak maju tanpa batas, bahwa teknologi akan terus-menerus berevolusi tanpa batas dalam sebuah ruang waktu yang juga bergerak tanpa batas. Fermi Paradox dan kemajuan teknologi membawa kita pada sebuah keniscayaan semu tentang adanya sebuah peradaban lain dengan makhluk super cerdas di dalamnya tanpa bukti ilmiah tentang hal tersebut. Tanpa batas sendiri sebenarnya bukan sebuah angka dalam matematika, melainkan sebuah konsep yang berusaha menggambarkan sesuatu yang terlalu besar buat diukur sebab ia tidak berdiri pada sebuah nilai konklusif, yang karenanya akan meninggalkan sebuah pertanyaan. Adakah sesuatu yang bahkan mencapai nilai tanpa batas? Dalam ruang konsep tersebut, matematikawan asal Jerman David Hilbert dengan Infinity Hotel Paradox-nya menunjukkan bahwa kita, atau setidaknya sesuatu, bisa mencapai keadaan tanpa batas, bahkan tanpa batas plus 1, atau tanpa batas plus tanpa batas yang menghasilkan keadaan tanpa batas yang jauh lebih besar, meski itu cuma sebatas konsep. Dalam realitas, manusia akan selalu memiliki batas, terlepas dari cara pandang kita terhadap teknologi dan masa depan. Bahkan dalam cara pandang alam semesta simulasi pun, manusia hanya akan menemukan dirinya dalam batas-batas tertentu. Kita hanya akan mengetahui sesuatu sebatas pembuat simulasi mengizinkan sebuah pengetahuan. Di dalam alam semesta simulasi, supermikroskop misalnya, adalah sebuah batas. Buat apa menampilkan atom jika kita tidak diizinkan menemukan supermikroskop untuk melihatnya? Begitu pula dengan elektron, proton, dan neutron, lalu berlanjut ke quark, hingga berakhir pada Higgs boson atau orang-orang menyebutnya sebagai partikel Tuhan sebagai batasnya. Untuk apa ada anglerfish jika kita tidak bisa menemukan alat untuk bisa mencapai kedalaman 3000 kaki di bawah laut? Tidak ada gunanya menampilkan planet Pluto beserta kelima satelitnya kalau kita tidak bisa melihatnya melalui teleskop Hubble. Saat Anda bermain game, PUBG misalnya, atau game open world seperti Grand Theft Auto atau Minecraft, Anda akan menyadari bahwa elemen-elemen di dalam game hanya ditampilkan saat Anda berinteraksi dengan objek tertentu saja. Program hanya akan merender bagian yang langsung berhubungan dengan sang pemain, sambil kemudian menyembunyikan bagian-bagian yang tidak perlu. Dengan begitu, game akan berjalan lebih efisien tanpa menghabiskan energi yang tidak dibutuhkan. Seperti halnya Celestia misalnya, atau Space Engine yang dapat mensimulasikan alam semesta cukup dari sebuah komputer. Bagaimana jika alam semesta simulasi dapat juga dijalankan dalam kepala Anda? Goalnya adalah membuat Anda percaya bahwa hal-hal di sekitar Anda dan kehidupan Anda adalah sebuah realitas. Hal ini jutaan kali lebih efisien daripada harus membuat simulasi sebesar alam semesta. Masih ingat gelas pecah yang tadi? Akan lebih mudah bagi pembuat simulasi untuk hanya menyusun sebuah gambar gelas pecah tanpa efek suara dan video kejadian buat Anda saat memang Anda tidak melihat peristiwanya. Dan jauh lebih murah. Dan itu baru soal gelas pecah. Bayangkan efisiensinya untuk miliaran manusia dengan probabilitas pilihan-pilihan hidup dan kejadian yang demikian kompleks yang jumlahnya kian hari kian bertambah. Manusia selalu terobsesi untuk membuat simulasi. Sebut misalnya The Sim atau SimCity. Game ini semakin hari semakin mendekati kenyataan, yang ternyata memang berbanding lurus dengan motif ekonominya, yaitu makin mirip dengan kenyataan, makin laku untuk dijual. Motif ekonomi ini memberi cukup tenaga bagi rumah-rumah produksi untuk membuat ratusan tayangan reality show yang menyorot berbagai peristiwa yang dibuat seolah-olah menjadi yang paling penting di dunia, yaitu tentang drama kehidupan seseorang. Sebut saja Kardashian, Survivor, American Idol, Love Island, atau Shark Tank. Hari ini kita melihat bagaimana teknologi artificial intelligence telah menggantikan berbagai tugas manusia mencapai sebuah keputusan-keputusan yang rumit ratusan kali lebih cepat dan efisien, dari mulai yang sederhana hingga yang rumit. Sebut saja misalnya Siri, Google Assistant atau Bixby, atau self-driving car misalnya, yang menjadi tren saat ini dan semakin diminati, hingga robot AI super canggih yang bisa meniru perilaku manusia. Manusia begitu terobsesi untuk membuat simulasi hingga tahapan yang benar-benar mirip realitas, hingga pada suatu titik kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita sendiri berada di dalam simulasi? Saya atau Anda mungkin pernah mengalami peristiwa déjà vu, sebuah pengalaman mengalami sesuatu yang seolah pernah dialami sebelumnya, padahal sebenarnya tidak pernah Anda alami dalam hidup.
Tidak ada satupun ilmuwan yang dapat menjelaskan fenomena deja vu secara pasti. Bagaimana jika peristiwa deja vu adalah sebuah bugs dalam sebuah simulasi? Sebuah spekulasi tentang adanya dunia paralel, di mana setiap manusia bisa tetap eksis dalam setiap pilihan yang bahkan tidak mereka ambil dalam hidup mereka. Termasuk Anda yang memilih ataupun tidak telah terdampar dalam video ini. Sekali lagi, halo. Lalu bagaimana jika fenomena alam gaib pun merupakan sebuah sistem error dalam kode program yang menyebabkan kita melihat sesuatu yang seharusnya tidak kita lihat, dan kematian sesungguhnya hanyalah bangun dari simulasi? Pikiran-pikiran seperti ini terus terang sangat menggelitik, intuitif sekaligus arogan. Tuhan tidak sedang bermain dadu. Meskipun kita tahu bahwa Einstein adalah seorang determinis, ungkapan ini bisa saja digunakan dalam berbagai situasi untuk mewakili sebuah pikiran tertentu. Namun menurut sejarah, ungkapan ini sebenarnya digunakan untuk menjawab hukum ketidakpastian Heisenberg yang bilang bahwa hampir tidak mungkin untuk mengukur massa, posisi, dan momentum sebuah partikel dalam waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, hampir tidak mungkin bagi kita saat ini untuk membuat sebuah simulasi alam semesta secara benar-benar presisi tanpa sedikit pun kesalahan, seberapa besar pun kemampuan komputer yang saat ini kita miliki. Bahkan jika Anda adalah sang pencipta simulasi, Anda tidak bisa begitu saja menetapkan sebuah materi untuk misalnya bisa mencapai suhu hingga 1 miliar derajat tanpa sebuah standar logika tertentu bahwa sebuah objek panas akan mempengaruhi lingkungan di sekitarnya secara berantai hingga partikel paling kecil. Dan tugas Anda tidak selesai sampai di situ. Anda juga harus menghitung massa benda yang Anda buat dan bagaimana pengaruhnya pada revolusi planet-planet dan pergerakan benda-benda langit dalam sebuah sistem tata surya dan alam semesta. Anda juga harus berpikir soal kehidupan dan bagaimana kehidupan akan berlangsung. Bagaimana Anda membuat dan memilih miliaran makhluk dengan spesifikasi yang benar-benar unik, dan bagaimana elemen-elemen di alam semesta bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Anda harus memikirkan setidaknya ke 118 unsur dalam tabel periodik dapat saling melengkapi dalam menyokong kehidupan. Dan itu baru unsur-unsur yang ditemukan di bumi saja. Anda masih harus memikirkan bagaimana perubahan suhu dapat mempengaruhi kehidupan. Begitu pula dengan sistem cuaca, kecepatan angin, siklus hidrologi, rantai makanan, dan triliunan objek lain di alam semesta sekaligus bertriliun-triliun interaksi yang terjadi antar mereka. Anda bahkan tidak diizinkan untuk sedikit pun punya ruang ketidaktahuan, bahkan untuk hal-hal yang terlihat sepele. Sebagaimana misalnya hal sekecil kepakan sayap kupu-kupu di Shanghai bisa mempengaruhi cuaca di San Francisco. Anda harus bisa memperhitungkan bahwa hal-hal kecil bisa berpengaruh secara non-linear terhadap sebuah sistem rantai peristiwa yang kompleks dalam sebuah perhitungan yang rumit dari jutaan probabilitas yang bisa terjadi akibat sebuah keputusan dari suatu entitas yang punya kehendak bebas. Supaya Anda akhirnya punya hitung-hitungan yang logis dan saling terkait secara universal tanpa sedikit pun celah kesalahan hingga sekecil partikel yang barusan masih jadi PR Anda akibat hukum ketidakpastian Heisenberg yang mungkin akan melukai keseimbangan alam semesta itu sendiri. Anda tidak bisa begitu saja membuat sebuah alam semesta simulasi tanpa perhitungan-perhitungan super rumit tadi, kecuali Anda akan berakhir dengan sebuah simulasi yang cacat. Fermi Paradox dan kemajuan teknologi sekali lagi telah membawa kita dalam sebuah euforia, sekaligus aroganisme, yang mungkin membuat kita sedikit lupa diri. Bahwa demikian pun kita mempertimbangkan alam semesta ini sebagai sebuah simulasi, harus diakui bahwa simulasi kita ini adalah sebuah simulasi yang benar-benar sempurna. Katakanlah suatu saat nanti kita bisa melampaui Higgs boson, dan karenanya mungkin bisa saja memecahkan hukum ketidakpastian Heisenberg. Dan pada akhirnya kita bisa membuat simulasi yang hampir mirip dengan realitas pun tidak mengubah kenyataan bahwa kita hanyalah sekedar membuat simulasi di dalam simulasi. Selama manusia bukan pencipta simulasi paling awal, kita hanya akan bergerak sebatas pencipta awal menetapkan batas-batas pencapaian kita. Kecuali sang pembuat simulasi awal menentukan lain, kita masih akan terus-menerus berkutat dengan soal-soal kecemasan, rasa sakit, ketakutan, bahkan soal-soal bertahan hidup dan kematian, sambil terus-menerus mempertanyakan tentang arti eksistensi dan kesadaran itu sendiri. Sampai di sini mungkin kita akan berpikir ulang. Bagaimana jika kita hanya berusaha mengabaikan 50% kemungkinan sisi lain dalam solipsism teori? Bagaimana jika permanen objek itu adalah benar-benar permanen objek? Sedemikian pun besar dan megahnya alam semesta, yang hanya mampu kita ukur dengan batas-batas tertentu tanpa bisa menciptakan, bahkan hanya dalam sebuah simulasi.
Bagaimana jika kita hanya enggan mengakui bahwa melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan membaui itu sendiri adalah puncak elevasi tertinggi dari sebuah eksistensi.